kembali lagi di channel Sonia Nurul. Yeay, kali ini balik lagi di konten podcast Sonson. Dan kali ini aku bener-bener, nggak percaya banget nih kedatangan tamu spesial. Terus lagi viral juga guys, pasti kalian udah kenal dong. Karena salah satu sosok ini tuh pernah diwawancari sama Master of Podcast Indonesia, yaitu Master Deddy Corbuzier. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Brigadir Taufik. Halo, selamat siang. Are, tepuk tangan dong boleh semuanya. Ini rame di sini apa ya? Rame banget. Rame banget, oh, mantap sekali nih. Banyak sekali para fans Brigadir Taufik itu. Fans ya. Selamat siang Pak. Selamat datang di rumah saya. Sama-sama. Keadaannya seperti ini nggak apa ya Pak ya? Enak banget. Enak banget. Nyaman. Penting nyaman kan. Gitu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, selalu ya Pak ya. Selalu. Keluarga di rumah gimana Pak? Keluarga di rumah alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih setia-setia aja gitu. Masih setia-setia aja ya Pak ya. Aduh Bapak mah kayaknya orangnya tipikal setia banget nih. Wah, pokoknya itu setianya itu paling dalam banget. Dalam. Jadi setiap tikungan ada. Ya. Ada ujungnya ya. Gitu. Aduh, ini saya dengar nih Pak ya. Katanya Bapak tuh viral banget ya. Enggak juga, cuman ya kegantengan aja gitu. Bener ya. Kepedean banget. Di power of pede. Tapi memang saya ini ya pok wajar lahirnya 5:30 kan, jadi sarepna kalau bahasa Sunda nama. Sarepna. Jadi kita nih kalau ingin sukses tuh harus percaya diri. Karena Iya. kalau nggak percaya diri, yang mau percaya sama siapa lagi? Gitu ya. Betul. Jadi kita harus percaya diri, itu buktinya kita bersyukur sama Allah. Kita tidak kufur nikmat sama Allah. Akhirnya kita harus banyak bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Gitu. Itu resep sukses. Iya, betul. Ya, sip. Oke. Gitu. Sekarang aku lagi mau tanya nih Pak. Ya, boleh. Kebetulan sebelum saya mau wawancara Bapak ya di sini, saya sempat lihat ada beberapa portofolio atau profil Bapak di TV ya Pak. Oh, iya. Seperti di acara yang ada 2 acara atau 3 acara gitu kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Gimana nih perasaannya ketika Bapak saat itu tuh dipanggil sama beberapa TV? Perasaannya seperti apa? Deg-degan karena Deg-degan. saya nggak nyangka cita-cita jadi artis kok jadi artis juga gitu. Nggak nyangka. Kan awalnya jadi artis, jadi Iya. artis lagi. Jadi polisi artis, kalau artis tuh beda ya, makanya saya nggak punya saingan. Wih. Jadi saya nggak punya saingan. Kalau yang lain kan artis ada saingannya artis. Kalau saya polisi artis kan berbeda. Iya dong. Bukan yang lain ya. Alhamdulillah. Keren nih. Ternyata seorang bapak polisi juga deg-degan ya kalau masuk TV. Banget. Apalagi lihat yang besar, bahkan saya ya wajar di desanya di Leles gitu. Luar negeri sih, tapi luar negeri. Luar negeri. Jadi saya kebetulan pas lihat ada kamera besar, ini siapa apa yang nyamperin saya, takutnya mau nubruk. Mau ini saya, mau ngambil saya sih ganteng. Bener, mau di close up gitu ya. Ternyata dia tuh naksir saya juga sih. Nah, terus dengar-dengar katanya Bapak tuh suka banget sama Michael Jackson. Bener nggak Pak? Oh iya, dari kecil itu. Jadi bapak saya dulu rajin sekali, almarhum bapak saya tuh rajin sekali. Jadi bapak saya tuh keras, disiplin, tapi kalau saya punya keinginan, Pak saya pengen lagunya itu yang suka joget Michael Jackson, bapak saya suka belikan. Dulu tuh kaset yang pita itu, yang zaman dulu itu. Terus Kaset yang gede itu Pak? bukan yang pita tuh yang tip gitu. Oh iya, yang kotak gitu ya? Yang tape gitu. Oh iya, kejamanan Pak Abi Ya, kita. kejamanan. Oh, kejamanan. Pak, alhamdulillah kejamanan Pak. Masa? Usianya kan baru 20 ya? 21. 21. Kejamanan Pak. Nggak jauh beda dengan prediksi saya. Saya kadang peka kalau melihat perempuan. Bener. Kenapa Bapak milih Michael Jackson? Kenapa nggak dangdut gitu Pak? Karena Michael Jackson itu, dangdut juga saya suka. Oh suka. Dangdut tuh ada ngedance itu kan dulu Alam. Yang lagu Alam tahu nggak? Itu yang Bah Dukun. Bah Dukun. Oh, Wah, iya. yang itu yang ludahin itu. Tapi saya takut ludahnya itu, makanya saya nggak lari ke Alam, larinya ke Michael Jackson gitu. Oh iya. Karena ada Au. ada aunya gitu. Seksi banget gitu. Gimana Pak? Sekali lagi Pak. Au. Au. Banget gitu. Ciri khasnya itu ya. Jadi Michael Jackson itu menghibur banget, makanya dia jadi king of pop. Karena apa? Betul. Dia bisa menghibur lewat suara, lewat mata. Jadi orang dimanjakan dengan matanya melihat untuk dance, telinganya untuk mendengar suaranya, Iya. dan hatinya mendengar
mendalami lirik-lirik, karena lirik Michael Jackson sangat luar biasa. You are not alone. Kamu tidak sendirian. I'm here with you. Itu kan tandanya dia romantis banget. Iya. Itu saya sangat suka. Makanya King of Pop Michael Jackson. Jadi ada beberapa lagu dari King of Pop itu yang paling favorit apa nih? Billie Jean, bro. Yang kayak gimana Pak? Billie Jean, touch my lap. Mau joget nggak? Boleh. Tepuk tangan dong. Billie Jean, touch my lap. Kita mau kesana susah. Ayo. Gitu aja. Udah gitu. Set, nah gitu kan Michael Jackson. Tepuk tangan dong. Keren ya, ternyata bisa nyanyi sambil ngedance. Saya belum tentu loh Pak kayak gitu. Bisa loh. Bisa. Kalau potongan begini ya bisa, makanya. Potongan gimana nih? Ini luar biasa, bisa, itu bisa banget. Gitu, bisa banget. Bisa. Kita juga belajar sih sebetulnya, karena dari menggemari kita akan belajar dan natural ingin berjoget. Iya, betul. Dikat dulu ya. Oh, oke, boleh. Ya. Yuk, kamera action. Ya. Nah, Pak, tadi kan mengenai Michael Jackson nih ya. Nah, apa menurut Bapak seorang polisi ya tentunya berjoget seperti Michael Jackson, terus bikin-bikin video seperti TikTok atau apa gitu, itu menurut Bapak positif atau enggak nih? Tergantung orang melihat dari sudut pandang mana. Tapi menurut saya polisi itu, saya dari kecil hanya melihat polisi itu adalah slogannya, polisi adalah pelayan, pelindung, pengayom, pelayan, pelindung. Dari kecil saya hanya melihat itu. Jadi polisi justru tidak boleh kaku dengan masyarakat. Polisi itu harus dekat dengan masyarakat. Polisi tidak akan sukses dan berhasil dalam bertugas. Apalagi saya bimas kan, bimbingan pada masyarakat. Polisi itu dalam penyuluhan atau apapun harus dekat masyarakat. Makanya saya caranya dengan seni ya, karena joget adalah kesenian, acting adalah kesenian, bernyanyi adalah kesenian. Semua yang saya tampilkan tidak ada di luar daripada kesenian. Semua yang saya tampilkan insya Allah positif untuk masyarakat ya, karena tidak ada mengandung pidana hukum agama dan dari agama aman gitu ya. Yang penting masih dalam radar itu ya, positif. Yang penting positif, tidak ke atasnya pakai baju dinas, ke bawahnya pakai celana dalam doang. Itu nggak aman. Jangan, nggak aman itu mah. Kalau saya alhamdulillah insya Allah saya bisa menjaga citra, karena saya juga begini tuh ingin naturalnya sebagai diri saya, tetapi saya juga ingin memberikan sesuatu buat kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu apa? Polisi sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan penghibur masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat dengar dengan polisi. Kan polisi kalau kaku nggak enak banget. Saya ingat waktu dulu masih kecil masuk bikin surat kelakuan baik ya. Polisinya ya ada apa Pak? Ya, saya udah kesemutan langsung. Nggak ada deg-deg ya, kan, Pak? Saya sebelum jadi polisi kan masyarakat dulu kesemutan. Udah tahu serem kan polisi. Sejak itulah saya berpikir dalam hati, kalau saya menjadi polisi saya tidak akan seperti itu. Saya akan membuat sesuatu yang berbeda menjadi hangat. Polisi yang menjadi dicintai oleh masyarakat, polisi yang lebih hangat di masyarakat, karena ya itulah cita-cita Bapak Kapolri seperti itu. Cita-cita Bapak Kapolda, Bapak Kapolri dari dulu ada polisi agar dekat dengan masyarakat, itu penciptaan saya. Caranya menggunakan seni ya Pak ya. Betul. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Hebat banget ya Pak Taufik. Aduh, saya tahu banget Pak, dengan cara Bapak seperti itu, maka pandangan masyarakat terhadap oknum ya, terhadap oknum polisi jadi tidak terlalu wah takut nih. Kalau misalkan ketemu mau nyapa juga kayak gimana gitu ya, karena polisi itu bukan alat perang. Nah ya. Kalau tentara mungkin tegas, galak, ya nggak apa-apa. Dia memang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Apa itu tentara? Tugasnya yaitu sebagai alat pertahanan negara, alat perang. Wajar dia mungkin, tapi kalau polisi itu kan, polisi adalah pelayan, pelindung masyarakat. Apa? Pengayom mau mengayomi bagaimana, dia juga sendiri kaku dengan masyarakat, dia sendiri tidak dekat dengan masyarakat. Jadi kalau dekat itu jangan hanya slogan, jangan hanya polisi dekat dengan masyarakat, tapi nyata, yang real, yang nyata. Itu dengan cara apa? Begitu orang ada yang bikin surat kehilangan, zaman dulu beda ya. Iya. Bikin surat kehilangan, ada apa? Ya udah tunggu. Wah, kertasnya nggak ada. Jadi wajahnya tuh tidak bersahabat. Tapi kalau polisi kan, ya Pak silakan masuk, ada yang bisa saya bantu. Seperti dia, udah Pak, diajak ngobrol kan asik. Dia juga tidak kesemutan, udah tahu kantor polisi itu serem. Mungkin image-nya dari dulu ya. Dulu kan ABRI ya.
begitu polisi berpisah dengan TNI bukan berarti berpisah ini ya, tapi berpisah dalam tugas. Iya, Jadi betul. lebih profesional dulu ABRI, sekarang TNI Polri. Ya, tetapi sama, kita kerjasama yang baik TNI dengan polisi itu. Polisi tanpa TNI tidak akan bisa bekerja. Iya. Tidak akan betul. bisa. Polisi juga TNI juga membutuhkan polisi. Jadi kita berkesinambungan dan sinergi yang seperti Simbiosis dibilang. mutualisme ya Pak Jadi ya. kalau polisinya bersahabat, polisinya bisa dekat dengan TNI, dengan masyarakat, polisi akan berhasil. Betul. Polisi akan berhasil. Nah, sekarang saya penasaran nih dengan kehidupan yang lainnya ya Pak ya. Selain dari dance itu berarti termasuk hobi ya Pak ya? Hobi. Dance, terus nyanyi. Nyanyi, ya. Tapi selain itu tuh ada hobi yang lain nggak? Karena saya hobinya di seni ya, jadi semua seni termasuk wayang golek ya. Wayang golek. Tapi saya tujuan wayang golek itu sebetulnya ya memang itu hobi juga, tapi saya pelajari suara-suaranya berubah. Untuk ini penyuluhan kepada masyarakat, pada anak-anak terutama. Anak-anak tuh seneng Iya. kalau penyuluh. Misalnya saya ke geng motor. Geng motor jangan, tapi kan serem kalau begitu. Jang, oi, Jang, ulah di jalan. Dia belum gitu kan. Jadi orang tuh lebih. Jadi kadang-kadang saya kan suka canda dulu, ajak dia itu. Hai jadi naon Jang, cita-cita teh. Hayang jadi dalang. Lah, jadi dalang. Hayang bung hartina dalang. Waduh, sia gelo. Geus bisa sore naonan. Bisa, ini bisa suara, Gatot Kaca bisa, Bima. Itu saya sengaja bikin. Jadi orang tuh kok jadi orangnya jadi dua, sengaja dia bingung dulu, udah bingung saya ajak tangga. Akhirnya kita masuk. Iya. Ya kan, kalau kita ingin masuk ke ranah masyarakat, kita harus masuk dulu ke ranahnya mereka. Iya, betul. Karena saya dulu masyarakat, makanya saya sensitifnya tinggi. Begitu saya dulu diperlakukan, ya maaf dulu bener-bener kasar. Dulu polisi itu kasar. Iya. Saya pernah dilakukan seperti itu. Makanya saya dilema banget. Begitu saya diperlakukan kasar, tidak humanis, saya berjanji sama Allah, ya Allah, kalau saya menjadi seorang aparat, apa TNI apa Polri, karena saya dua-duanya aku suka. TNI ya saya suka. Karena saya banyak keturunan saya dari TNI juga banyak. Iya. Dari polisi nggak ada. Tapi kebetulan saya jadi polisi nggak sengaja ya. Diajak teman 7 kali, akhirnya yang ngajaknya nggak lulus. Saya yang lulus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kebiasaan seperti itu ya memang ya. Akhirnya setelah saya takdir jadi polisi, wah saya jadi polisi ternyata. Ingat saya janji dulu Mbak Atis, dulu yang saya bicarakan sama Allah. Iya. Makanya doa itu kan dari hati. Iya, dari hati. Kalau kita berbicara seperti itu, Allah mendengarkan. Allah itu lebih dari Android, canggih. Allah itu lebih mendengar dari kita. Iya. Makanya saya percaya dengan hal itu. Begitu saya jadi polisi, saya harus amanah dong. Amanah seperti apa? Seperti saya janjikan dulu. Saya harus jadi polisi yang dicintai oleh masyarakat. Saya harus dekat dengan masyarakat. Dengan cara apa? Banyak hal. Dengan Iya, seni. betul. Karena saya memang hidupnya di lingkungan kesenian. Sinden, yaitu apa? Wayang golek. Semua yang dilakukan. yang namanya seni saya pelajari, tapi seni yang positif ya. Bukan seni pornografi. Oh, iya. Bisa ini polisi aduh. Ini juga ngomong-ngomong saya juga jadinya nggak terlalu takut Mbak. Tadinya saya deg-degan, aduh saya mau ngomong apa gitu ya. Jangan Dipikir, Mr. Bear. gitu ya. Bisa berubah. Jadi emang dari kecil Pak pengen jadi polisi gitu maksudnya? Enggak, saya itu, tapi saya suka dengan polisi dan tentara dulu kan ABRI namanya. Jadi saya Iya. suka dengan ABRI aja. Tapi saya takut dulu dengan namanya polisi. Bener-bener saya real takut. Jadi saya ngomong apa adanya nih. Saya takut sama polisi. Iya. Saya takut. Karena dulu melihat polisi itu wah serem gitu ya. Seperti apa. Tapi sekarang begitu polisi berevolusi atau namanya apa? Reformasi ya. Begitu polisi berpisah, dia mempunyai satu tugas pokok yaitu dengan masyarakat. Dia sebagai alat keamanan harus bagaimana saya. Berarti profesionalnya saya dong. Naturalnya saya hobi di seni, bukan saya ingin menjadi seniman karena saya udah yakin jadi polisi, tapi ada satu hobi saya yaitu seni. Ya, saya harus dengan cara seni untuk dekat dengan masyarakat. Iya, dalam betul. tugas gitu. Terus Pak, apa sih tanggapan dari semua oknum-oknum polisi, terutama teman baik Bapak gitu? Tanggapannya ya positif. Karena teman saya juga melihat saya natural, karena teman saya tahu semua bahwa saya hidupnya di lingkungan kesenian. Oh, jadi udah Ya. tidak aneh ya Pak ya? Nggak aneh sekali. Menghadapi haters ya. Menghadapi haters justru saya biasa saja. Biasa aja Pak? Karena mungkin haters harus saya maklumi, karena polisi itu yang mereka kenal itu mungkin ada yang kenanya polisi sudah berubah, ada yang kenanya polisi itu kaku seperti lama, seperti ya kan saya tidak ditugaskan sebagai polisi yang menangkap masyarakat.
Iya. Nangkap oknum masyarakat maksudnya gitu ya. Tapi saya di Binmas kan gitu berbeda. Ada polisi tugasnya di reserse, reskrim kriminal. Ada yang tugasnya, kalau saya tugasnya di Binmas, saya seperti ini saya. Oh gitu. Seperti ini saya. Jadi intinya Bapak tuh mengayomi masyarakat dengan kesenian yang Dengan Bapak kesenian. miliki. Iya. Karena sesuatu yang dibuat natural itu akan membuahkan hasil yang baik ya Pak ya? Ya, insya Allah. Karena natural itu menjadi diri saya. Iya. Jadi hidup itu yang indah itu adalah menjadi diri saya. Jangan sampai saya dulunya saya suka bernyanyi, suka berjoget, suka apa. Begitu saya jadi polisi berubah 180 jadi galak. Tapi galaknya dibuat-buat buat apa? Nah iya, Iya kan? saya nggak suka tuh yang kayak gitu Pak. Udah gitu kan saya nggak serem-serem amat kan. Enggak kok, Manis Pak. gitu ya. Wih, Jadi manis saya harus banget, lebih manis Pak. dong ke masyarakat. Iya benar Pak. Kalau mau minum teh manis juga saya nggak usah gula Nggak kayak. usah, langsung aja udah manis, udah Udah ngerti manis, dia. udah ngerti ya. Pak, kan dari tadi Bapak nyanyi lagu Michael Jackson, Iya. ya karena Bapak suka gitu. Karena Bapak kan suka dangdut. Dangdut juga Selain suka. itu ada suka apa lagi Pak? India. India. Ya. Wih, saya tertantang nih buat dengerin lantunan nyanyian yang merdu dari Bapak. Nah, Nggak boleh pada dong. sih, cuman cukup romantis rokok makan gratis. Ya tapi itu belajar juga, tapi karena senang mah bisa dia insya Allah di luar kepala itu. Ya. Kayak karena saking senang. Iya benar. Boleh dong Pak Boleh? dinyanyikan? Iya. Jadi malu kadang-kadang gimana ya? Boleh duet sama saya ya? Oke, boleh. Boleh. हम तेरे बिना भी रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद है मेरा तुम की तुम ही हो अभी तुम ही हो जिंदगी अभी तुम ही हो चैन अभी अब जिंदगी segitulah apa? Oh bagus banget nih Pak, nanti lain kali bisa dong ikutan. Saya sangat senang banget, apalagi sama ini Sonia. Ini kan siapa yang nggak tahu ya, artis KDI Amin, ya. 2019 saya tahu. Alhamdulillah. Malah saya ngefans sama Anda. Tapi saya ya itu karena saya kurang begitu bagus vokalnya gitu. Enggak Pak, Tapi bagus begitu Pak. diajak wah senang banget. Saya juga seneng banget kok Pak. Wah iya mah udah milik. Milik. Gitu. Oke. Kedepannya bisa nih manggung bareng ya Pak ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Penuh Abi bagian joget apa menyanyi bareng? Nyanyi apa? bareng. Plus joget tapi. Plus joget. Siap lah pokoknya. mah. Siap, Diajak ku artis KDI masalah anu. Oke nih Pak, sebelum berakhirnya wawancara ini atau podcast ini, ada nggak pesan-pesan dari Bapak untuk anggota kepolisian dan juga untuk masyarakat? Untuk anggota polisian, pokoknya kita semangat selalu sebagai kita ini jihad ya. Kita ini tugas polisian itu jihad, tapi harus bagaimana kita dalam berjihad? Kita harus ikhlas melayani masyarakat. Itu saja. Untuk polisi. masyarakatnya? Untuk masyarakatnya dukung kepolisian selama itu positif. Apabila ada yang jelek di kepolisian, koreksi saja. Dan itu untuk kemajuan kami sebagai kepolisian negara Republik Indonesia. So guys, tadi kalian sudah lihat gimana serunya ngobrol-ngobrol sama bapak polisi yang lagi viral juga nih. So buat kalian yang penasaran dengan video-video selanjutnya, jangan lupa di like, komen, subscribe dan juga di share. Terima kasih sudah menonton. Terima Bye. kasih. Pokoknya di Brigadir Topik Official.